Apa jadinya kalau seluruh keputusan politik, hukum, dan bahkan ekonomi negara tidak dikendalikan oleh para pejabat yang kita lihat di layar kaca, tapi oleh seseorang yang tak pernah muncul ke publik? Seseorang yang memiliki kekuatan lebih besar dari presiden, lebih berpengaruh dari para pengusaha, dan lebih menakutkan dari mafia politik. Dan dia hanya seorang dosen. Siapa dia? Kenapa tidak ada yang berani membongkar namanya? Bagaimana mungkin seorang akademisi bisa mengendalikan sistem pemerintahan? Sebuah investigasi rahasia akhirnya mengungkap sosok tersembunyi ini. Dunia televisi berguncang, para pejabat panik, dan media berusaha menutupi semuanya. Dengarkan kisah ini sampai akhir, karena fakta yang akan terungkap bisa mengubah cara kita melihat dunia. Hai semua, selamat datang di cerita penuh skandal dan rahasia yang akan membuka mata kalian tentang dunia politik dan media yang selama ini kalian percayai. Apakah dunia yang kita lihat di TV benar-benar nyata? Ataukah ada seseorang yang menarik benang dari balik layar? Siapkan diri kalian, karena cerita ini akan mengguncang pemikiranmu. Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar, sebutkan asal daerahmu, dan subscribe biar tidak ketinggalan kisah-kisah kontroversial lainnya. Siap? Mari kita mulai. Nama saya Arya Pradipta. Saya jurnalis investigasi yang sudah bertahun-tahun mengungkap skandal politik, korupsi pejabat, dan permainan kotor di dunia hukum. Tapi kali ini, saya merasa menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah nama muncul dalam setiap laporan yang saya telusuri. Satu orang, bukan seorang pejabat, bukan seorang pengusaha, bukan seorang jenderal. Dia hanya seorang dosen. Seorang akademisi biasa di salah satu universitas ternama di Indonesia. Tak ada skandal, tak ada kontroversi. Namanya nyaris tidak pernah muncul di media. Tapi anehnya, setiap keputusan besar yang diambil oleh para pejabat, setiap undang-undang penting yang disahkan, dan bahkan strategi kampanye politik, semuanya berujung pada orang ini. Dia bukan siapa-siapa, tapi dia ada di mana-mana. Awalnya, saya mengira ini hanya kebetulan. Namun, semakin saya menggali, semakin jelas ada pola yang aneh. Setiap presiden dalam 20 tahun terakhir, setiap menteri yang naik ke puncak kekuasaan, bahkan para jenderal yang memegang kendali di balik layar, semua memiliki satu kesamaan. Mereka pernah menjadi mahasiswa dari dosen ini. Tidak ada skandal, tidak ada sorotan media. Tapi mengapa begitu banyak orang penting terhubung dengannya? Saya mencoba mencari informasi melalui kolega di dunia media. Jawabannya selalu sama. Kami pernah mendengar namanya, tapi tidak ada yang bisa menemukan sesuatu tentang dia. Semakin saya mencari, semakin saya merasa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Saya memutuskan untuk mendatangi universitas tempat dosen ini mengajar. Saya berharap bisa bertemu dengannya, atau setidaknya melihat bagaimana dia bekerja. Saya memasuki perpustakaan universitas, mencari arsip lama, rekaman seminar, atau dokumentasi akademik tentangnya. Tapi yang saya temukan justru semakin aneh. Tidak ada satu pun wawancara yang pernah dia lakukan. Tidak ada publikasi ilmiah yang menyebutkan namanya. Tidak ada jejak digital tentang dia di media sosial. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki koneksi dengan para penguasa, tidak memiliki jejak sama sekali di dunia akademik? Ketika saya bertanya kepada mahasiswa, mereka menjawab dengan santai. Oh, Pak itu jarang mengajar langsung. Dia lebih banyak bekerja di balik layar. Di balik layar? Apa maksudnya? Saat saya menggali lebih dalam, seseorang mendatangi saya di kafe tempat saya biasa menulis laporan investigasi. Seorang pria paruh baya dengan wajah tegang duduk di depan saya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai mantan staf akademik di universitas tempat dosen itu bekerja. Saya tahu Anda sedang mencari tentang dia, katanya pelan. Saya menatapnya tajam. Akhirnya, ada seseorang yang mau bicara. Kalau Anda cerdas, berhentilah sekarang. Saya mengernyit. Kenapa? Dia menatap ke sekeliling, memastikan tak ada yang mendengar. Lalu dia berkata dengan suara hampir berbisik. Karena setiap orang yang terlalu dalam mencari tahu soal dia, akhirnya menghilang. Jantung saya berdegup kencang. Menghilang? Tanyaku. Dia mengangguk pelan. Jurnalis, akademisi, bahkan beberapa pejabat yang mencoba membongkar apa yang terjadi. Mereka semua tiba-tiba keluar dari pekerjaannya,
Atau lebih buruk lagi, ditemukan tewas dengan alasan yang tidak jelas. Saya terdiam. Ini bukan lagi sekadar teori konspirasi. Ini nyata. Dan jika saya melanjutkan ini, berarti saya sedang mempertaruhkan nyawa saya sendiri. Setiap kali ada skandal besar yang bocor ke media, seseorang selalu mengontrol bagaimana berita itu disampaikan. Setiap kali ada gerakan politik besar yang mengubah kebijakan negara, seseorang selalu ada di balik strategi itu. Saya mulai menyadari bahwa media yang kita tonton, berita yang kita baca, bahkan opini publik yang berkembang semuanya dikendalikan oleh tangan yang tidak terlihat. Dan sekarang saya yakin, dosen inilah orangnya. Tapi bagaimana mungkin seseorang yang tidak pernah muncul di publik bisa memiliki kekuatan sebesar ini? Siapa sebenarnya dia? Siapa yang melindunginya? Saya tahu saya harus mencari tahu lebih dalam. Tapi ada satu pertanyaan yang mengganggu pikiran saya. Jika orang-orang sebelum saya yang mencoba membongkar kebenaran ini menghilang, apakah saya akan menjadi korban berikutnya? Saya menatap layar laptop saya, menulis semua yang saya ketahui. Saya tahu ini berbahaya. Tapi saya juga tahu saya tidak bisa berhenti sekarang. Karena jika saya berhenti, maka kebenaran ini akan terus terkubur. Dan saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Dunia harus tahu. Saya tahu. Sejak pertama kali saya menemukan nama itu, ada sesuatu yang tidak biasa. Seorang akademisi yang tak pernah muncul di media, tak memiliki rekam jejak publikasi ilmiah yang signifikan, tapi memiliki hubungan dengan hampir semua orang penting di negeri ini. Ini bukan kebetulan. Semakin saya menggali, semakin banyak hal yang tidak masuk akal. Saya memeriksa daftar mahasiswa yang pernah dia ajar. Nama-nama itu adalah orang-orang paling berpengaruh di negara ini. Menteri, jenderal, CEO perusahaan raksasa, bahkan beberapa tokoh oposisi yang selama ini dikenal berseberangan. Tapi, mengapa tidak ada yang pernah membahasnya? Kenapa namanya tak pernah disebut dalam analisis politik atau laporan investigasi sebelumnya? Ada satu jawaban yang saya takutkan. Karena dia tidak ingin ditemukan. Saya mulai menghubungi beberapa orang yang mungkin tahu lebih banyak. Seorang mantan pejabat pemerintahan yang kini sudah pensiun. Seorang mantan mahasiswa dari kelasnya. Seorang mantan wartawan senior yang pernah meliput kampus tempatnya mengajar. Namun, reaksi mereka sama. Diam. Seseorang yang dulu begitu vokal membongkar kasus korupsi mendadak menolak bicara. Seorang mantan mahasiswa yang kini menjadi pejabat penting tiba-tiba menghindari wawancara saya. Lalu, telepon saya berdering. Sebuah nomor tak dikenal. Berhenti sekarang. Suaranya dalam, dingin, penuh peringatan. Jangan cari tahu lebih jauh. Ini bukan urusanmu. Saya menggenggam ponsel erat. Siapa ini? Tanyaku. Tidak ada jawaban. Kemudian, panggilan terputus. Saya menatap layar ponsel saya. Sebuah pesan baru muncul. Kamu tidak ingin mengalami nasib yang sama seperti yang lain. Jantung saya berdetak kencang. Yang lain, saya membuka arsip lama. Mencari nama-nama jurnalis yang pernah menginvestigasi topik serupa. Lalu saya menemukan pola yang mengerikan. Mereka semua menghilang. Atau dipecat tiba-tiba. Atau tewas dalam kecelakaan yang dianggap wajar. Ini bukan lagi investigasi biasa. Ini lebih berbahaya dari yang saya kira. Saya mulai merasa diawasi. Mobil yang sama terlihat parkir di luar apartemen saya selama 3 hari berturut-turut. Seorang pria yang tidak saya kenal selalu muncul di kafe tempat saya biasa bekerja. Email saya tiba-tiba tidak bisa diakses. Suatu malam, saat saya baru pulang, saya menemukan sesuatu di depan pintu apartemen saya. Sebuah amplop berisi foto saya sendiri. Foto itu diambil pagi tadi. Saat saya sedang duduk di dalam kafe. Di balik foto itu, ada tulisan tangan dengan tinta merah. Berhenti sekarang. Saya menelan ludah. Dada saya berdebar kencang. Ini bukan peringatan biasa. Ini ancaman. Saya mencoba menemui beberapa orang lagi. Seorang profesor senior yang pernah bekerja satu tim dengan sang dosen. Saat saya menyebutkan namanya, ekspresi wajahnya berubah. Tangannya gemetar. Jangan cari tahu tentang dia, katanya dengan suara berbisik. Kenapa? Tanya saya. Dia menatap ke sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar. Karena dia bukan hanya seorang akademisi. Dia lebih besar dari itu. Dan dia tidak bekerja sendirian.
Saya mengernyit. Maksud Anda? Dia menghela napas panjang. Setiap orang penting di negara ini, entah bagaimana, mereka pernah mendapat bimbingannya. Tapi bimbingan seperti apa? Itu yang tidak bisa dijelaskan. Saya terdiam. Mungkinkah orang ini bukan hanya sekadar pengajar? Mungkinkah dia adalah sosok yang membentuk para pemimpin dari balik layar? Dan jika benar, siapa yang memberinya kekuatan sebesar itu? Saya kembali ke universitas, mencoba mencari arsip yang bisa mengungkap lebih banyak. Lalu saya menemukan sesuatu. Sebuah ruangan kecil di lantai paling atas perpustakaan. Ruangan itu terkunci. Tidak ada nama. Tidak ada tanda bahwa itu digunakan untuk kelas atau dosen manapun. Saya bertanya pada seorang petugas kampus. Ruangan itu, katanya ragu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke sana. Saya menelan ludah. Apakah ini tempat di mana semuanya terjadi? Saya harus masuk ke dalamnya. Tapi saya tahu, jika saya melakukannya, tidak akan ada jalan untuk kembali. Saya sudah terlalu dalam. Saya menarik napas panjang. Apa saya siap menghadapi kebenaran ini? Aku berdiri di depan pintu kayu tua yang tidak memiliki plakat nama, hanya nomor ruangan yang hampir pudar. Ruangan misterius di lantai atas perpustakaan universitas ini telah menghantuiku selama beberapa hari terakhir. Setiap orang yang kutanya memberikan jawaban yang mengambang. Tidak ada yang masuk ke sana, itu hanya ruang arsip. Hanya beberapa orang tertentu yang punya akses. Lebih baik jangan bertanya tentang itu. Semua jawaban itu justru membuatku semakin ingin tahu. Aku mengecek sekeliling. Kampus mulai sepi karena sudah hampir tengah malam. Aku menekan gagang pintu. Terkunci. Tapi aku sudah menyiapkan sesuatu. Seorang sumber anonim mengirimiku sebuah kartu akses melalui pos dengan pesan pendek. Jika kamu ingin tahu siapa dia, buka ruangan ini. Tapi setelah ini, kamu tidak akan bisa kembali. Tanganku sedikit gemetar. Tapi aku tahu, aku sudah terlalu dalam. Tidak mungkin mundur sekarang. Aku menggesek kartu akses itu. Klik. Pintu terbuka. Aku melangkah masuk ke dalam ruangan gelap yang penuh dengan sesuatu yang tak pernah kusangka. Aku meraba dinding dan menemukan saklar. Lampu redup menyala, memperlihatkan sebuah ruangan kecil yang dipenuhi dokumen, peta koneksi, dan foto-foto pejabat terkenal. Aku berjalan mendekat, jantungku berdetak kencang. Di papan tulis besar yang menutupi satu sisi dinding, ada sebuah diagram raksasa. Di tengahnya, ada satu nama yang kini tak lagi asing bagiku. Profesor Rahmat Darmawan. Dosen yang nyaris tak memiliki jejak digital. Akademisi yang tak pernah muncul di media. Pria yang diam-diam memiliki koneksi ke orang-orang paling berkuasa di negeri ini. Aku melihat garis-garis yang menghubungkan namanya dengan tokoh-tokoh politik, menteri, jenderal, hingga pemilik media besar. Dan di sudut papan tulis, ada catatan kecil yang membuatku merinding. The Real Kingmaker. Sang dalang sebenarnya. Aku mengambil salah satu dokumen. Laporan ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan besar dalam 20 tahun terakhir memiliki jejak tangan Rahmat Darmawan. Kenaikan seorang presiden yang tak terduga, ada catatan konsultasi dengan profesor ini. Keputusan ekonomi yang menguntungkan segelintir orang, ada hubungan dengan tokoh ini. Jatuhnya seorang pejabat tinggi karena skandal, ada petunjuk bahwa dialah yang menarik benang di balik layar. Ini bukan lagi teori konspirasi. Ini adalah fakta. Aku merogoh ponsel di sakuku untuk memotret dokumen itu. Tapi tiba-tiba, bam! Suara pintu ditutup keras dari luar. Aku tersentak. Ada seseorang di luar. Aku langsung bergerak ke arah pintu, tapi sudah terkunci. Sial! Aku terjebak. Aku mendengar langkah kaki di luar ruangan. Suara orang berbicara melalui walkie-talkie. Target di dalam. Tunggu perintah. Aku menahan napas. Siapa mereka? Aku melihat ke jendela kecil di sisi ruangan. Tidak ada jalan keluar. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kami sudah memperingatkanmu. Ini adalah konsekuensi dari rasa ingin tahumu yang berlebihan. Darahku berdesir. Aku harus keluar dari sini. Sekarang, aku melihat sekeliling dan menemukan sesuatu yang bisa membantuku. Sebuah ventilasi kecil di sudut ruangan. Aku bergegas melepas sekrupnya dan merangkak masuk. Napasku berat, tubuhku hampir tidak muat melewati celah itu.
Di belakangku, aku mendengar suara pintu didobrak. Dia tidak ada di sini. Cari dia. Jangan biarkan dia keluar dari kampus ini. Aku merayap sejauh yang aku bisa, tubuhku hampir kehabisan tenaga. Tapi aku tahu satu hal. Jika aku tertangkap malam ini, aku tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Aku akhirnya keluar dari ventilasi dan berlari menuju parkiran. Dari kejauhan, aku melihat beberapa pria berpakaian hitam dengan earphone di telinga. Jelas mereka bukan petugas keamanan biasa. Mereka sedang mencari seseorang. Mereka sedang mencari aku. Aku menunduk, bersembunyi di balik mobil. Ponselku bergetar lagi. Nomor tak dikenal mengirim pesan baru. Kami akan menemukanmu. Berhenti sekarang atau hidupmu berakhir di sini. Aku merasakan keringat dingin mengalir di pelipis. Ini lebih besar dari yang kubayangkan. Ini bukan hanya tentang satu profesor. Ini tentang kekuatan yang telah mengendalikan negara ini selama puluhan tahun. Aku menatap mobilku yang terparkir tidak jauh. Jika aku bisa sampai ke sana, aku menarik napas dalam-dalam, lalu berlari secepat mungkin. Tapi sebelum aku mencapai mobil, dor! Sebuah suara tembakan terdengar. Aku merunduk, detak jantungku berdegup kencang. Mereka tidak hanya mengancam. Mereka benar-benar ingin membungkamku. Aku berhasil masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan melaju dengan kecepatan penuh ke jalan raya. Dari kaca spion, aku melihat dua mobil hitam mengikuti di belakangku. Aku tidak bisa pulang. Aku tidak bisa ke kantor. Aku tidak bisa mempercayai siapapun. Malam ini, aku resmi menjadi buronan karena kebenaran yang kutemukan. Saat mobil melaju di jalanan sepi, aku menyadari sesuatu. Aku hanya punya dua pilihan. Menghentikan investigasi ini dan menghilang. Melanjutkan investigasi dan mengungkap kebenaran. Meskipun itu berarti aku mungkin tidak akan pernah melihat matahari terbit lagi. Aku mengepalkan tangan di setir. Aku sudah tahu jawabannya. Aku tidak akan berhenti. Aku akan mencari cara untuk membocorkan informasi ini ke dunia. Karena jika aku tidak melakukannya, mereka akan menang. Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku melaju di jalanan yang gelap dengan kecepatan penuh. Dua SUV hitam masih mengikutiku dari belakang. Ini bukan lagi peringatan. Mereka ingin membungkamku. Aku menggenggam setir erat, mencoba tetap fokus. Aku harus mencari cara untuk kabur. Aku harus menyelamatkan informasi ini. Pikiranku masih memutar ulang semua yang kulihat di ruangan rahasia itu. Dosen misterius itu bukan hanya akademisi biasa. Dia adalah dalang di balik permainan kekuasaan yang mengendalikan negeri ini. Setiap kebijakan besar, setiap pemimpin yang naik atau jatuh, semuanya dikendalikan olehnya. Dan sekarang, aku tahu terlalu banyak. Aku menatap kaca spion. Salah satu SUV semakin dekat. Mereka tidak akan membiarkan aku pergi begitu saja. Sebuah benturan keras dari belakang membuat mobilku oleng. Aku hampir kehilangan kendali. Aku menggertakkan gigi, mencoba menyeimbangkan mobil. Mereka benar-benar ingin menghabisiku. Sebuah belokan tajam muncul di depan. Aku mengambil keputusan cepat. Aku harus keluar dari jalan utama. Aku memutar setir dengan kasar, melaju ke jalanan sempit di antara gedung-gedung tua. SUV di belakangku tidak menyerah. Mereka masih mengejar. Aku melihat gang kecil di sebelah kanan. Tanpa berpikir panjang, aku membanting setir dan masuk ke sana. SUV besar itu tidak bisa mengikuti. Jantungku masih berdegup kencang saat aku terus melaju, mencari tempat aman. Aku tahu, aku tidak bisa bersembunyi selamanya. Aku harus bergerak cepat sebelum mereka menemukanku lagi. Aku parkir mobil di sebuah kawasan industri yang sudah lama ditinggalkan. Aku merogoh tas dan mengeluarkan laptop serta flash drive berisi bukti yang kuambil dari ruangan rahasia tadi. Aku membuka file satu persatu. Ada transkrip percakapan rahasia, rancangan kebijakan yang sudah disusun bertahun-tahun sebelum diumumkan ke publik, bahkan catatan transaksi keuangan yang melibatkan pejabat tinggi. Dan yang paling mengejutkan, ada daftar nama orang-orang yang dihilangkan karena mencoba membongkar ini sebelumnya. Jurnalis, aktivis, pejabat yang menolak bekerja sama. Apakah aku akan menjadi nama berikutnya dalam daftar ini? Aku menggigit bibir. Tidak. Aku harus menyebarkan ini. Sekarang, tanganku bergerak cepat di keyboard. Aku harus mengunggah ini sebelum mereka menemukanku.
Namun, sebelum aku bisa menekan tombol kirim, ponselku berdering. Aku menelan ludah. Nomor tak dikenal lagi. Tapi aku tahu siapa yang ada di baliknya. Dengan tangan gemetar, aku menjawab. Berhenti sekarang, suara dalam itu berbicara, tenang tapi penuh ancaman. Atau kau akan berakhir seperti mereka yang sebelumnya mencoba melawan. Aku mengepalkan tangan. Mereka pikir aku bisa ditakuti. Kau bisa membungkam orang lain. Tapi tidak denganku. Suaraku bergetar, tapi penuh tekad. Dia tertawa kecil. Kami tidak perlu membungkammu. Kami hanya perlu membuatmu menghilang. Tiba-tiba, aku mendengar suara mobil mendekat. Aku melihat ke arah jalan masuk ke kawasan industri. 2 SUV hitam baru saja berhenti. Mereka menemukan aku. Aku mematikan panggilan dan langsung menarik napas panjang. Aku harus lari. Sekarang, aku memasukkan flash drive ke saku dan berlari ke dalam pabrik tua. Langkah kaki mereka terdengar semakin dekat. Aku bersembunyi di balik tumpukan peti kayu, mencoba menenangkan napasku. Aku harus mencari jalan keluar. Tiba-tiba, suara berat terdengar. Kami tahu kau ada di sini. Tak perlu lari. Aku menggertakkan gigi. Mereka mendekat. Aku harus bertahan. Aku harus membawa kebenaran ini keluar dari sini. Aku menggenggam flash drive di sakuku erat-erat. Aku tahu satu hal. Ini belum berakhir. Aku duduk di meja tua yang terbuat dari kayu, membuka laptop dan memandang layar yang penuh dengan dokumen yang sudah aku kumpulkan selama beberapa hari terakhir. Sekarang aku tahu apa yang harus kulakukan. Semua bukti yang kutemukan, transkrip percakapan rahasia, dokumen kebijakan yang telah diprediksi jauh sebelumnya, dan catatan transaksi gelap yang melibatkan para pejabat tinggi, menunjukkan satu hal yang tak bisa disangkal. Rahmat Darmawan bukan hanya seorang dosen biasa. Dia adalah dalang yang mengendalikan hampir setiap kebijakan besar di negara ini. Bahkan, saya menemukan bukti bahwa dia lebih berkuasa daripada banyak menteri dan pejabat tinggi yang terlihat di layar kaca. Tapi aku tidak bisa melakukan ini sendirian. Aku harus berbicara dengan seseorang yang bisa membantu menyebarkan kebenaran ini. Aku memutuskan untuk menghubungi teman lama di media, seorang jurnalis yang selalu berani melawan sistem, Joko. Kami sudah lama tidak berhubungan. Setelah sebuah investigasi besar yang melibatkan salah satu pengusaha besar beberapa tahun lalu, dia mulai menjel. Media tempat dia bekerja mengancam akan memecatnya jika dia terus melawan. Namun, aku tahu dia adalah satu-satunya orang yang bisa membantuku. Jika aku memberinya bukti ini, dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Aku menghubungi Joko melalui email, mengirimkan file-file yang sudah kucatat dengan rapi. Aku harus memberitahunya tentang apa yang kutemukan. Tidak lama kemudian, ponselku bergetar. Pesan dari Joko. Aku tidak percaya apa yang aku baca. Kamu tidak sedang main-main, kan? Aku tidak main-main, Joko. Aku punya semuanya. Kita harus mengungkapkan ini ke publik. Tapi Joko berhenti membalas. Seakan ada sesuatu yang mengganjal. Aku bisa merasakan ada ketakutan yang mengendap dalam dirinya. Aku berpikir, mungkin dia sedang dalam posisi yang sama seperti aku, takut akan balasan yang datang jika terlalu banyak orang tahu kebenaran ini. Hari berikutnya, aku menerima telepon dari Joko. Suaranya terdengar cemas. Aku mendapat ancaman, Arya. Mereka tahu aku sedang mencari tahu soal ini. Aku merasa ketegangan dalam suaranya. Aku tahu dia takut, dan itu bukan tanpa alasan. Jika kita bergerak lebih jauh, kita berisiko kehilangan segalanya. Aku menggenggam ponsel dengan kuat. Apa yang akan kita lakukan? Tanyaku. Joko terdiam beberapa detik. Lalu dia menjawab dengan pelan. Kita harus mencari cara agar berita ini sampai ke publik, tanpa kita menjadi sasaran mereka. Aku berpikir sejenak. Mereka telah menghancurkan hidup orang-orang yang berusaha mengungkapkan kebenaran sebelumnya. Aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka ambil dariku, informasi ini. Aku tidak akan diam. Setelah beberapa hari berpikir, aku menyusun rencana. Aku harus menyebarkan bukti ini ke seluruh dunia. Tapi aku tidak bisa mengandalkan media mainstream. Mereka sudah berada di bawah kendali orang-orang yang sama. Aku memutuskan untuk menggunakan platform yang tidak bisa mereka kontrol. Internet.
Aku mulai menyiapkan dokumen untuk diunggah ke berbagai situs berbagi file anonim. Ini adalah langkah berisiko, tapi tidak ada pilihan lain. Namun, semakin dalam aku terjun, semakin besar pula ancaman yang kuterima. Teleponku mulai berdering dengan panggilan-panggilan yang tidak dikenal. Pesannya berisi ancaman-ancaman yang semakin keras. Kami tahu apa yang kamu rencanakan. Jangan coba-coba untuk membuka mulut. Aku memandang layar laptopku, menatap bukti yang sudah siap untuk diunggah. Apakah aku siap untuk melakukan ini? Tidak ada jalan mundur. Aku sudah memilih jalanku. Ini adalah pertempuran terakhir yang harus aku hadapi. Aku mulai mengetik kode untuk mengunggah file. Sebuah klik bisa mengubah segalanya. Ponselku berdering lagi. Ini dari Joko. Suaranya terdengar putus asa. Arya, mereka datang. Mereka tahu kita ada di sini. Aku merasakan jantungku berdebar kencang. Ini sudah terlalu jauh. Mereka pasti sudah tahu kami sedang berusaha menggali lebih dalam. Aku langsung menutup laptop dan berlari keluar dari ruangan. Aku harus pergi. Aku tidak bisa berada di sini lebih lama lagi. Namun, ketika aku membuka pintu keluar, aku melihat dua pria berpakaian hitam berdiri di depan pintu. Aku terhenti, mencoba berpikir cepat. Mereka sudah menemukan aku. Jangan coba melawan, salah satu pria berkata sambil tersenyum sinis. Aku menggigit bibir, berusaha menenangkan diri. Mereka bisa menangkapku. Tapi mereka tidak akan mengalahkan kebenaran yang sudah kubawa. Aku tahu, mereka tidak akan berhenti mencari aku sampai mereka mendapatkanku. Tapi aku tidak akan berhenti melawan. Aku harus kabur. Mengirimkan informasi ini adalah prioritas utamaku sekarang. Mungkin aku harus bersembunyi sementara, tapi aku akan terus berjuang untuk memastikan orang-orang mengetahui kebenaran. Aku mengambil napas dalam-dalam, berlari ke pintu belakang, dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Ini baru permulaan. Setelah berhari-hari bersembunyi, setelah menghindari segala ancaman yang datang, akhirnya aku tahu satu hal yang pasti. Kebenaran harus diungkapkan. Aku menatap layar laptopku yang kini menampilkan artikel yang telah aku susun dengan cermat, berisi seluruh informasi yang selama ini aku kumpulkan tentang Rahmat Darmawan dan kekuasaan tersembunyi yang dia pegang. Di dalamnya, ada nama-nama besar yang terhubung dengan kebijakan, skandal, dan pengaruh yang lebih besar dari yang orang-orang bayangkan. Ponselku bergetar. Ini dari Joko. Aku sudah memeriksa artikel yang kamu kirim. Aku percaya padamu. Aku menekan tombol kirim, dan seketika artikel itu menyebar ke dunia maya. Aku tahu ini tidak akan mudah. Ada banyak pihak yang akan mencoba menutupnya. Tapi aku sudah membuat keputusan. Aku tidak bisa mundur sekarang. Saat artikel itu mulai tersebar, serangan datang lebih cepat dari yang aku duga. Aku menerima puluhan email ancaman dari alamat yang tidak dikenal. Teleponku terus berdering dengan suara yang penuh ancaman. Media mulai memutarbalikkan fakta, mengaburkan kebenaran, dan mencoba membuatku terlihat seperti orang gila. Namun, meskipun dunia terasa berusaha menenggelamkan kebenaran, aku tahu satu hal. Kebenaran sudah terungkap. Aku mulai menerima pesan dari orang-orang yang sebelumnya tidak aku kenal. Mereka mendukungku, memberi semangat untuk terus maju. Banyak dari mereka mengatakan bahwa mereka sudah tahu ada sesuatu yang salah, tapi tidak berani untuk berbicara. Kini mereka merasa diberdayakan untuk berdiri. Aku tersenyum tipis. Ini adalah kemenangan pertama. Saat aku melangkah mundur, merenung sejenak, aku merasa seakan beban berat terlepas dari pundakku. Selama ini, aku hidup dalam ketakutan, berpikir bahwa kebenaran hanya akan menghancurkanku. Tapi ternyata, kebenaran adalah kekuatan terbesar yang bisa aku miliki. Mereka mencoba menghancurkanku, mencoba membuatku jatuh, namun mereka gagal. Kebenaran yang aku bawa tidak bisa dibungkam. Dan kini, saat dunia mengetahui siapa Rahmat Darmawan dan betapa besar kekuasaannya, banyak yang mulai bertanya-tanya. Apakah negara ini benar-benar dikuasai oleh orang-orang yang kita lihat di televisi? Tapi aku juga sadar, pertempuran ini belum berakhir. Mereka yang berkuasa tidak akan membiarkan ini begitu saja. Mereka pasti akan melawan. Aku harus siap menghadapi mereka, apapun yang terjadi. Namun, meskipun perjalanan ini baru saja dimulai, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya.
Aku tahu kebenaran adalah senjata yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Saat aku duduk di sebuah kafe kecil di luar kota, memikirkan semua yang telah terjadi, aku tahu satu hal. Kita tidak boleh takut untuk berbicara. Aku tahu mungkin akan ada lebih banyak tantangan, lebih banyak ancaman, lebih banyak kesulitan yang harus aku hadapi. Tapi jika kita tidak berbicara, siapa yang akan melakukannya? Kita hidup di dunia yang penuh kebohongan, di mana banyak orang yang berusaha menyembunyikan kebenaran. Mereka yang berkuasa akan selalu berusaha menutup mulut orang-orang seperti kita. Tapi jika kita diam, jika kita tidak berdiri untuk melawan, mereka akan menang. Aku ingin mengingatkan kalian, jangan pernah takut untuk berdiri di pihak kebenaran. Jangan pernah takut untuk berbicara meskipun dunia seakan berusaha menenggelamkanmu. Kita semua berhak untuk tahu apa yang terjadi di dunia ini, dan kita harus berani untuk mencari kebenaran, meskipun itu berbahaya. Jika kalian membaca cerita ini, aku ingin kalian tahu satu hal. Kebenaran itu tidak ada yang bisa menghentikannya. Sekarang, giliran kalian. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian tahu ada kekuatan yang lebih besar dari yang kalian bayangkan, mengendalikan dunia ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk mention asal daerah kalian. Dan pastikan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Terima kasih sudah membaca. Ingat, kebenaran adalah kunci. Jangan pernah takut untuk mencarinya.